Di database ya, khususnya Microsoft Access, ini secara umum ada 4 objek yang akan kita buat tadi. Yang pertama tabel, kedua queries, ketiga form, keempat report. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Kalau tabel fungsinya adalah untuk menampung data, kemudian queries itu tempat kita manipulasi data, kemudian form adalah tempat entry data, report adalah membuat laporan untuk menampilkan data, mencetak data menggunakan report. Nah, sekarang kita akan buat tabel. Sudah ada tabel 1 tapi belum sesuai dengan yang kita butuhkan tabelnya. Ini kita butuhnya buat tabel, klik view, design view. Oke. Ini klik view, design view. Ini dataset view tampilannya. Design view. Oke. Kemudian ketik nama tabelnya. Ini kita kasih nama apa ini? Ketik nama data siswa. Oke, data siswa. Kita ketik data siswa ini ya, data siswa. Ini Pak Reza, di copy, diketik aja kalau kalian nanti ya, ini data siswa. Nah, untuk nama tabelnya itu ada aturannya sebenarnya. Nah, silakan dibaca teorinya, cara pemberian nama tabel pada database ini ya. Tidak boleh angka misalnya ya, ada banyak aturannya, tidak boleh ada spasi dan seterusnya. Nah, ini kita bikin, kemudian kita oke. Nah, kemudian di sini yang perlu kita beri adalah file name, kita isi, dan data type-nya, jenis datanya. Description-nya nanti di tidak usah di sini, tidak apa-apa ya. Ini kita akan sesuaikan dengan ini. Yang pertama NET ya, kita ketikkan NET, kemudian di sini jenis datanya bisa dipilih nih, number. Oke, berikutnya ya ini. Nah, ini nama siswa, jenis datanya tag. Ini nanti kalian ketik aja ya, kalian ketik nama siswa ya, ini short tag, long tag. Nah, di sini menggunakan short tag ya, ini tag ditambahkan aja ya, short tag ya, biar sama dengan datanya, tidak bingung ya. Short kelas juga short tag ya, kelas short tag, ini kelas. Oke, kelas menggunakan short tag. Oke, berikutnya kita butuh apa lagi nih, bahasa Indonesia. Ini mapelnya ya, sesuai mapelnya bahasa Indonesia number. Ini untuk menampilkan nilai sebenarnya. Kalau mau ditambahkan N misalnya, N bahasa Indonesia, berarti nilai bahasa Indonesia, seperti itu ya. Ini bahasa Indonesia, kemudian ini menggunakan number ya, number karena akan diisi angka. Oke, jenis-jenis data ya secara umum sudah ada di teorinya, silahkan dibaca aja nanti. Kemudian bahasa Inggris, kalau kalian nanti silahkan diketik ya, silakan kalian ketik. Oke, ini number N, N number. Oke, berikutnya matematika ya, kalau mau panjangnya nanti tinggal diketik ya, MTK. Ini pada singkat aja ya, untuk cepatnya sebagai contoh matematika number, bisa kalian ketikkan huruf awalnya number. Matematika TIK. Oke, TIK. Oke, menggunakan number juga, TIK number. Berikutnya pendidikan agama. Oke, nanti kalian ketik ya. Ini pendidikan agama juga number, menggunakan number. Kemudian PPKN, ada banyak nih ya, PPKN ya, juga menggunakan number, atau kalian cari bisa ya number, atau ketik huruf awalnya bisa number. Kemudian Penjas Orkes
Pinjas orkes. Oke. Oh, maaf. Number ya. Ini Pinjas orkes. Oke, terakhir produktif ya. Produktif juga number. Oke, berikutnya sebagai primary key-nya, primary key adalah gambar kunci ya. Primary key itu adalah istilahnya identitas data, sebuah data. Nanti fungsi utamanya adalah apabila kita ingin menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain, itu kita harus menggunakan primary key ya. Primary key-nya NET. Nah, coba kita lihat, ini kayaknya yang gambar kuncinya sudah NET, kemudian boleh kita simpan save atau ctrls. Oke, nah kemudian sudah kita buka, klik view, klik datasheet view. Oke, ini view, kemudian datasheet view. Nah, data kita sudah jadi nih ya, tabel kita udah jadi nih. Oke, sampai pada produktif ya. Nah, berikutnya mintanya masukkan data namamu di nomor 1 ke dalam tabel, dan berikutnya nama teman sekelas minimal 10 nama ya. Nah, untuk namanya nanti yang pertama ini pada saya contohkan ya, dan dengan nilai mapel boleh dikarang. Oke, namanya NIT-nya NIT, nanti silakan ya, kalau ditanya silakan tanya temannya, atau kalian bisa mengurutkan ya untuk nomor NIT-nya. Nah, misalnya di sini pada contohkan nomor NIT-nya adalah 20, misalnya 18 19 91 008. Nama misalnya Nafiza, boleh huruf kecil, boleh huruf ya. Nafiza ini contohnya aja, Nafiza Nafiza Al Kurinci ya, ini contohnya aja. Kemudian kelas misalnya 11 N1 misalnya. Nah, untuk nilainya silakan nanti kalian karang aja misalnya ya. Untuk berpindah ke berikutnya bisa menggunakan tombol tab atau diklik ya, diklik bisa, menggunakan tombol tab yang ada di keyboard juga bisa ya. Ini oke, di tab. Oke, nah oke, sudah semua ini. Oke ya, udah diisi, sudah keisi. Kemudian kalau sudah datanya disimpan ya, sering-sering nyimpan, Ctrl S. Oke, datanya nanti kalian lanjutkan aja ini sampai 10 ya. Namanya nanti datanya berarti tinggal kalian isi lagi. Yang kedua, kalau mau turun ya tinggal kalian isi aja di bawahnya atau klik bawahnya, tinggal kalian isi ya. Nah, ini kalau oke sudah, berikutnya nah kita lanjutkan. Kalau sudah buat query ya, kalau datanya ini yang ketiga sudah kalian isikan semua, harus 10 data ya, ini 10 data, tinggal kalian hitung aja. Oh ya maaf, ini tidak ada nomor urutnya ya. Ini kalau mau menambahkan misalnya di bawah sini ada di atas ini ada fieldnya, ada number dan number ya. Ini oke, number di sini menggunakan datanya adalah auto number.
auto number. Oke, nah ini caranya. Kalian harus masuk ke dalam dataset view-nya. Ini misalnya menambahkan sini ya, view, desain view, masuk ke desain view, desain view ke atas. Nah ini mohon maaf, mau menambahkan insert row. Ini insert row nih. Oke, ini number. Oke, kemudian cari yang auto number mana. Oke, disimpan aja. Kemudian kita view, dataset view. Nah, secara otomatis ya, kalau begitu data ini nanti kalian klik, dia akan langsung nomor 2 ya. Kalian ketikkan datanya, dia akan nomor 2. Baru saya contohkan aja ya, 20, 18, 19 ya, 007 misalnya. Oke, nah ini dia langsung ya, nomor 2 misalnya Zandra Alfariki misalnya. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu dalam praktek berikutnya.